Shut up and sit down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya masih dalam materi HTML. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah mengenal apa itu HTML. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi tutorial, yaitu penulisan kode-kode HTML menggunakan software Notepad. Nah, pada tutorial belajar HTML kali ini kita akan memulai praktik menggunakan HTML Text Editor untuk membuat file HTML. Nah, kita dapat menggunakan text editor sesuai selera kita. Namun, pada tutorial yang saya buat, saya akan menggunakan text editor Notepad++. Nah, di dalam struktur dasar HTML, dokumen HTML harus memiliki dasar yang terdiri dari 4 bagian, yaitu ada tag doctype, tag HTML, tag head, dan tag body. Nah, keempat bagian tersebut adalah syarat minimal yang menjadi standar pada struktur global dokumen HTML dari W3C. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video tutorial ini. Nah, yang pertama kita lakukan, lebih baik kita membuat dulu sebuah folder. Nah, buat foldernya, contohnya saya membuat folder di directory D. Klik directory D-nya, lalu kita klik new folder. Nah, tampil folder baru dan kita rubah namanya menjadi contohnya belajar HTML. Nah, double klik. Nah, ini di foldernya masih kosong. Nanti ini akan kita simpan hasil pekerjaan kita. Oke, sekarang kita lanjut ke membuka aplikasi Notepad-nya. Klik lah. Nah, ini adalah tampilan awal dari Notepad++. Nah, di sini kita akan mengetikkan kode-kode tersebut. Tulisannya yang pertama adalah tipe. Lalu di bawahnya ada HTML. Lalu enter lagi, diketikkan head. Lalu enter lagi title. Lalu masukkan judul halaman yang akan kita buat atau judul webnya. Contohnya judulnya adalah @creativity edukasi Baduyun. Lalu enter, lalu di bawahnya tulis lagi /head, lalu enter lagi, tulis lagi body. Nah, lalu enter, tulis lagi p. Nah, di sini ini adalah untuk halaman konten di dalam web. Contohnya, saya di sini akan menuliskan konten halaman @creativity edukasi Baduyun. Lalu enter /body. Lalu enter lagi, ketikkan lagi /html. Nah, setelah ini pengetikan kode-kode standar ini selesai, maka kita save, yaitu klik file lalu pilih save as. Nah, di dalam save as ini kita arahkan tempat penyimpanan hasil kerjaan kita. Contohnya tadi saya sudah buat folder di directory D yang bernama belajar HTML. Maka dibuka di directory D, masukkan contohnya nama file tipenya, nama filenya belajar HTML 1. Dan jangan lupa titik setiap kali dari nama penulisannya itu harus diakhiri dengan titik HTM atau HTML, karena supaya extension filenya itu ini menandakan bahwa ini adalah kode-kode HTML. Nah, setelah itu save. Oke, setelah di save maka di close. Setelah di close, kita buka lagi folder yang tadi kita simpan. Nah, ini adalah bentuk dari yang tadi kita sudah ketik. Lalu di sini di double klik.
Nah, maka akan muncul ini. Ini adalah halaman web dasar yang sudah kita buat. Di sini ada tulisannya konten halaman, ya kan? Karena baru ini saja yang tadi dimasukkan. Nah, ini ya kan. Nah, selesai sudah pembuatannya dan sekarang kita masuk ke penjelasan kode-kode HTML tersebut. Doctype atau DTD yaitu yang merupakan singkatan dari dokumen tipe deklarasi yang digunakan untuk menginfokan tipe dokumen dan versi HTML yang digunakan kepada aplikasi web browser. Penulisan doctype harus berada pada awal dokumen. Nah, sesuai pada contoh, penulisan doctype ini berada di awal, yaitu sebelum tag HTML. Nah, pada versi HTML sebelumnya, penulisan doctype ini lebih panjang dengan menyebutkan URL dan mode halaman yang digunakan. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk HTML5. Pada HTML5, penulisan lebih disederhanakan, yaitu menjadi kurung sikut buka, tanda seru, doctype, space, HTML, kurung sikut, tutup. Nah, untuk tag HTML digunakan untuk menginformasikan pada aplikasi web browser bahwa tipe dokumen tersebut adalah HTML. Tag HTML juga menjadi wadah untuk semua elemen HTML. Jadi, semua elemen harus berada di dalam tag tersebut, kecuali doctype, karena doctype bukan termasuk elemen, melainkan deklarasi dokumen. Nah, lalu yang tag head merupakan tag yang berisi informasi tentang halaman yang tidak ditampilkan di halaman web browser. Misalnya, short CSS, JS, atau lainnya yang berasal dari luar. Informasi meta, title, dan lainnya. Namun khusus tag title akan ditampilkan di title bar pada web browser. Tag title. Tag title adalah tag yang berada di dalam head HTML yang berfungsi untuk menampilkan judul halaman web pada title bar web browser. Nah, untuk penulisan tag head membutuhkan penutup tag. Nah, contohnya tag head dibuka pada baris ketiga dan ditutup dengan tag penutup /head pada baris kelima. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu tag body. Tag body merupakan tag yang berisi elemen-elemen yang ditampilkan di halaman web. Nah, misalnya teks yang berupa paragraf, maka di sininya P. Dalam tag body inilah konten visual dari halaman web ditempatkan atau untuk ditampilkan. Nah, penulisan tag body juga perlu penutup tag. Nah, contoh tag body dimulai pada baris ke-6 dan ditutup /body pada baris ke-8. Nah, kita setelah mengetahui struktur dasar dalam membuat HTML, selanjutnya kita bisa mengerti dan memahami struktur dasar HTML, sehingga kita mengerti bagaimana proses atau langkah awal atau langkah dasar untuk pembuatan sebuah web. Nah, cukup sekian dari saya dalam tutorial membuat struktur dasar HTML. Nah, insya Allah di tutorial berikutnya menjelaskan tentang mengenal elemen head pada HTML. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shut up and sit down.